Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas mengenai pertanyaan orang ya. Kayaknya banyak orang yang nanya ini kayak di dalam hati mereka kayak orang yang ini loh di web yang aku baca ada artikel dari Profesor William Petrie. Ini jadi pertanyaan orang banyak. Jika kita misalnya nauzubillah ya, maksudnya orang yang sudah terkena virus corona itu, apakah virus corona ini memang benar-benar hilang dari tubuh kita atau apakah virus corona ini tetap berada di tubuh kita? Nah, itu pertanyaan banyak masyarakat umum ya, apalagi yang tidak awam mengenai virus corona. Nah, di sini eh, aku bukan expert juga di sini, jadi aku cuma pembaca, menerjemahkan untuk share ke kalian info-infonya. Sini aku Rudi, dokter muda. eh, yang sedang koas juga ya, sembari koas aku juga cari-cari tentang virus corona atau COVID-19 ini. Nah, pembahasannya yang kali ini aku akan bahas dari sumber-sumbernya. Di sini ada profesor tadi yang meneliti mengenai virus corona. Jadi ini Juli 2020 penelitiannya. Nah, jadi pertanyaan kalian tadi, virus corona ini apakah tetap berada dalam tubuh kita ketika dikatakan sembuh itu, ataukah benar-benar hilang? Nah, jadi dalam pembahasan di dalam web ini, artikel ini, dijelasin dulu. Ini profesornya meneliti tentang kronik dan persisten COVID-19. Nah, di sini kan kalian juga harus tahu apa sih yang dimaksud tadi, apakah kronik infeksi virus itu seperti apa. Nah, dijelasin. Jadi infeksi virus kronis itu dikatakan kronis jika berlanjut untuk berapa bulan atau berapa tahun. Nah, dalam periode tersebut virusnya tetap berproduksi, tetap menambah jumlah virusnya. Nah, walaupun levelnya itu rendah. Nah, dan tempat yang aku bilang itu, misalnya virusnya tetap menetap itu ada tempat khususnya. Jadi namanya itu immune privilege site. Nah, jadi dijabarkan dulu biar kalian nggak bingung. Jadi, oh kalau kita katakan dia menetap di mana? Kok kita bilang sembuh itu hilang, negatif itu kok bisa tetap ada? Nah, jawabannya tuh di sini immune privilege site. Nah, untuk singkatnya immune privilege site ini kalau dalam jurnal, ini ada jurnal juga dari lumayan ya. Nanti bisa kalian baca. Mungkin ya generasi sekarang ya malas apa. Ini aku langsung jelasin aja dengan omongan. Jadi immune privilege site ini adalah tempat anatomis, daerah anatomis yang secara natural atau secara alami itu imunnya itu tidak bisa mencapai ke sana, bahasa singkatnya gitu. Jadi apapun misalnya benda asing ataupun ini foreign antigen atau antigen asing yang masuk ke daerah ini tidak akan memicu, do not generate trigger immune response. Jadi kalau dia masuk menginfeksi daerah itu, seumumnya tidak akan ada respon imun. Misalnya kita radang atau misalnya kita pusing. Nah, di sini di mana sih pertanyaannya tempat yang imun privilege site itu. Jadi imun itu sendiri tidak bisa datang ke tempat itu. Jadi beberapa tempat itu yang tidak bisa direspon oleh sistem imun itu adalah sistem saraf pusat, ada otak, mata, dan juga testis. Ini juga sudah dijelasin di sini, tapi lengkapnya kan harus kita cari tahu juga, nggak sampai baca aja, oh itu ada di sini, 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 enggak. Jadi harus tahu juga immune privilege site itu seperti apa. Nih, testis and eye. Nah, jadi berbahayanya dengan alasan ada immune privilege site ini ya aku pribadi juga belum tahu ada tempat ini. Tetapi tempat ini berbahaya ketika ada infeksi
masuk ke sana, antigen asing yang masuk ke sana, bisa bakteri, bisa virus kayak corona dan itu. Tetapi hanya beberapa virus tertentu yang bisa masuk ke sana. Jadi nggak semuanya. Jadi beberapa jenis virus tertentu aja. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Jadi ya di sini kalau misalnya otak mengalami kerusakan eh, oleh ada keradangan di sana, jadi imun fluorescennya ya sulit terdeteksi kayak gitu loh kalau ada di sana. Jadi tahu-tahu udah ada kerusakan yang cukup parah. Nah, kan sistemnya ya normalnya apabila ada suatu infeksi kan langsung imun kita berespon. Nah, ini imunnya ngerespon ketika infeksinya udah nyebar duluan dari keluar dari imun fluorescennya tersebut baru kedeteksi. Nah, ini loh, it's difficult for the immune system to enter. Jadi masuk. Mungkin ada pengaruhnya juga dengan jumlah molekul protein yang masuk, apakah yang bisa masuk itu sangat kecil, uh, bisa jadi. Jadi aku belum meneliti lebih jauh, membaca artikelnya lebih jauh. Nah, jadi respon radang itu nggak muncul kalau semisal imun respon kan memunculkan sistem radang sebagai respon untuk melawan infeksi tadi, tapi di sana nggak ada. Nah, inflammation helps kill a pathogen. Jadi kalau nggak ada inflamasi, ya mau gimana? Jadi sini ada eye, brain, or testis. Testis kalian tuh sulit sebenarnya sistem imunnya mau masuk situ. Nah, jadi kesimpulannya ini, ketika inflamasi itu sulit terjadi, tetapi infeksi itu tetap berlanjut. Nah, jadi bedakan ya infeksi dengan inflamasi. Inflamasi itu udah ada keterlibatan sistem imunnya. Nah, ini dibahas lagi infeksi laten dengan persisten. Nah, laten itu beda dengan persisten. Persisten itu memanjang, tetapi laten ini tidak terdeteksi tapi terus-menerus ya. Koreksi aja kalau ada salah. Nah, but there's another way that a virus can hide in the body and re-emerge later. Nah, maksudnya itu virus itu bisa bersembunyi di dalam tubuh kita tadi. Dia nggak melakukan kayak tadi infeksi ke tempat privilege site itu, tetapi kenapa dia nggak melakukan infeksi di situ? Karena imun kita masih kuat. Nah, tapi ketika imun kita rendah, misal lagi sakit ataupun misalnya kelelahan, kecapean, nah di sanalah eh, virus tadi mengambil kesempatan untuk kayak bangkit kayak gitu loh. Nah, virus seperti apa? Ini dijelasin. A latent viral infection present with an infected cell but dominant multiplying. Nah, dia itu dorman tetapi tidak multiplikasi karena eh, badan kita sendiri itu kuat, imun kita itu kuat. Jadi dia mau keluar dari privilege site itu untuk bereplikasi, nanti imun kita langsung ngerespon. Nah, tapi ketika imun respon kita lagi drop, lagi capek atau seperti apa, nah nanti mereka bisa ada saatnya. In the latent virus, interviral genome is present. Jadi viral genomnya yang ada saat infeksi laten tersebut. Nah, ini contohnya gambarnya kalau laten dan HIV aktif. Nah, laten itu dia kayak udah dia nyampur aja sama DNA tubuh kita. Nah, jadi dia nyampur sama DNA tubuh kita, ya dia nggak melakukan apa-apa karena ketika ini ya lihat di panah yang kusebut, ketika dia keluar dari privilege site itu, nah ini aktif, tubuh kita tuh merespon. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau imun kita kuat, dia akan merespon. Nah, tetapi kan HIV yang awal, yang laten, yang belum terdeteksi itu ya nggak bisa kedeteksi. Nah, nah, karena karena imun kita kuat. Tapi ya parahnya virus HIV ya dia makan CD4 ya kalau kita bilang. Dia makan imun sendiri. Namanya kan
Human infection virus. Human immunodeficiency virus. Jadi dia makan imun sendiri. Jadi imunnya yang dia makan, akhirnya sebenarnya HIV sendiri itu bukan HIV yang membunuh orangnya, tetapi imunnya yang rendah, penyakit lain itu yang aware, kayak alert, kayak naik kayak gitu. Misalnya orang yang normalnya sulit untuk TB karena TB kan tergantung imun, ini digerogotin sama HIV maksudnya. Jadi nanti udah jadi AIDS, ya sudah imunnya rendah, jadi penyakit apapun mudah masuk. Seperti misalnya orangnya pneumonia, orangnya TB, ataupun penyakit-penyakit lain yang orang normal itu nggak segampang itu. Kayak misalnya diare, sering sakit apa seperti itu, lebih sering ya bisa dinilai. Nah, Nah, pertanyaan tadi, virus seperti apa yang bisa laten infeksi atau kayak tidur dalam tubuh kita? Nah, di sini dikasih contoh sama profesornya itu herpes, virus. Nah, pasti kalian udah sering dengar dong, kayak ada herpes oral atau mulut sama herpes di saluran genital atau herpes eh, genital. Nah, di sini kan ada herpes simplex virus 1 dan 2. 1 ini oral, 2 itu genital. Tetapi yang kita tahu herpes simplex virus 1 dan 2 itu bukan itu aja yang bisa menyebabkan latent infection. Ada banyak virus herpes lain seperti Epstein-Barr virus, ada mononukleosis, ada sitomegalovirus yang tergantung dengan sistem imun orang itu sendiri. Jadi kita ini harus menjaga kesehatan kita sendiri ya. Jadi eh, kalau imun kita kuat ya nggak akan eh, timbul ini, nggak akan bangkit maksudnya. Jadi virus inilah yang tinggal dalam tubuh kita. Jadi pertanyaannya, retrovirus yang lain bisa laten, tapi mekanismenya beda dengan herpes virus ini. Nah, retrovirus seperti HIV yang menyebabkan nanti acquired immunodeficiency system. Nah, dia masukkan copy genomnya ke human DNA. Nah, virusnya nanti akan terus ada pada fase laten, ya ini dijelasin dia akan berkopi setiap waktu DNA-nya dan membelah diri lah menjadi virus-virus baru, menambah banyak multiplikasi. Hmm. Ya, virus yang sudah laten pada manusia itu sangat sulit atau tidak mungkin impossible untuk dimusnahkan, di-eradicate. Jadi, loh, kalau virus-virus seperti yang itu, itu gimana penyembuhannya? Ya, dia nggak akan hilang, tetapi dia juga tidak akan timbul kecuali imun kita rendah. Ya, apa sih tanda imun kita rendah ya? Kita lagi sakit, misalnya lagi demam, lagi capek, lelah, misalnya lagi stres. Nah, itu bisa menurunkan imun kita. Nah, ini kita membahas, akhirnya kita masuk ke topik utama dari pertanyaan tadi. Di sini aku paling garis bawain di sini. Fortunately, coronavirus do not establish a latent infection. Jadi dia tidak tinggal di dalam tubuh. Sejauh ini yang jadi ilmu kedokteran ini kan bukan ilmu pasti. Jadi nanti ada perkembangan. Tetapi sejauh ini bisa kalian yakinin bahwa coronavirus ini bukan latent infection. Kayak misalnya TB kayak gitu ataupun herpes kayak gitu. Jadi sudah terjawab ya sementara sekarang dari ini artikel yang aku bacain buat kalian. Jadi kalau ada pertanyaan dari kalian bisa di kolom komen aja mengenai corona ini. Kita akan bahas dari sisi aku yang akan bacakan aja dari misalnya jurnal. eh, ya koreksi aja jika ada yang salah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.